Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sunshine. Selamat pagi cinta. Sekarang 6:30 dan aku lagi posisi mau ke Banyumas. Wih ya Allah mbak, mantap sekali. Dan alhamdulillah cuacanya pagi hari ini cerah sekali. Langitnya biru bersama dengan hamparan bukit-bukit yang sangat menghijau. Dan iki bocah sekolah juga mau pada berangkat sekolah. Cakep banget nggak? Suasananya juga sejuk malah sejuk. Dingin asai. Lak nai. Nah, cakep banget kan? Jadi ini video keberapa? Aku nggak tahu video keberapa. Tapi yang jelas sebenarnya gini, aku itu kemarin sudah bikin video tentang knalpot brong yang lagi ramai gara-gara masalah di Boyolali antara TNI sama salah satu simpatisan lah ya, bisa simpatisan capres yang mau kampanye, terus menggunakan knalpot brong lewat di depan aku lupa markas TNI gitulah intinya. Terus ditegur oleh beberapa warga dan TNI karena menggunakan knalpot yang berising, tapi nggak terima dan akhirnya terjadi cekcok sama pemukulan. Right itu kejadian pertama. Ada pula kejadian yang kedua, yaitu di Manado, yang mana lagi-lagi terjadi bentrokan antara konvoi pengiring jenazah yang menggunakan knalpot brong dan bersinggungan dengan lagi-lagi TNI dalam waktu berdekatan. Jadi yang satu sekitar tanggal 31 kalau nggak salah, atau malah 1 Januari, terus yang satu itu beberapa hari kemudian lah, kurang lebih 1 minggu. Terus dari kejadian tersebut aku punya sudut pandang sendiri ya, punya opini sendiri tentang knalpot brong. Dikarenakan dari hal-hal tersebut tercetuslah bahwasannya Jateng bebas knalpot brong. Jadi aku itu punya pendapat gini, aku ya pernah muda, aku ya pernah ada di posisi setelah punya motor kepengin duwe knalpot brong. Sekitar tahun 2020-2021 aku itu beli knalpot Tritec Spartan GP3, harganya sekitar 2 juta sekian gitulah, kalau nggak salah 2.350.000 kalau nggak salah, belum sama ongkir ya. Dan ya mungkin ada yang tahu Gondes Motovlog ya, salah satu YouTuber yang di Jawa Tengah yang cukup terkenal pada zamannya waktu itulah. Dan ya aku itu sebenarnya ngikuti YouTube itu udah dari lama ya, motovlog itu udah dari lama, bahkan dari Rizky yang masih pakai Vixen zaman dulu, terus muter-muter di jalan itu, setiap hari aku udah ngikuti beliau dari zaman itu. Dan sampai titik aku tuh kayaknya kepengin deh sekali-kali pakai knalpot brong, gimana rasanya gitu. Dan ya akhirnya setelah nabung aku itu beli sekalian sama ininya juga, fairing. Aku juga beli sama fairing samping. Intinya tak modif, terus itunya juga tak pakai underbone, footstepnya pakainya MUI atau NUI gitulah. Pokoknya intinya pakainya waktu itu kayak gitu. Enak, jujur enak pakai underbone kayak gitu. Cuma ya kayaknya yang nggak enak itu rem kakinya itu kurang satset ngono loh. Ya ampun rek, kok geleman sekolah.
Sampai kayak diomong lagi knalpot brong loh. Nah, iki knalpot brong. Ya toh? Hah? Mana sing dimaksud knalpot brong? Gatel emang. Oke, setelah aku beli, terus beberapa waktu tak jual lagi karena beberapa alasan. Salah satunya adalah butuh duit gitulah. Jadi aku ngomong kayak gini itu berdasarkan pengalaman juga. Oke, terus kemarin itu pas rame-rame itu Instagram Polres Banyumas itu sering banget ngupload tentang itulah Banyumas bebas knalpot brong, Jateng bebas knalpot brong, dan lain-lain gitu loh. Terus aku mikir, terus ada yang komen, loh kenapa nggak pabriknya aja yang ditutup? Nah itu menarik. Ini kenapa menarik tak bahas? Karena ini ada dua sudut pandang ya. Jadi gini, aku setuju atau enggak knalpot brong itu ditindak? Jawabannya setuju banget. Knalpot brong itu sudah ada undang-undangnya, dan aku ya seneng-seneng aja karena jujur mengganggu, cok. Jujur mengganggu. Karena aku tuh punya pengalaman gini. Kenapa akhirnya aku milih knalpot Spartan GP3 itu? Dia itu kan punya shifter ya. Jadi bisa dibuka setengah, bisa ditutup full, bisa dibuka full gitu. Aku itu selama punya itu jarang tak buka full ya kalau lagi di jalan-jalan kayak gini, kanan kirinya hutan, terus nggak ada perumahan warga gitu. Kalau udah pulang ke rumah, udah pulang ke desa, biasanya itu udah tak kecilin lagi karena nggak enak sama tetangga. Itu pun ketika aku misalkan pergi kayak gini, terus sudah masuk ke kota, misalkan kayak ke Purwokerto, ke Purbalingga atau Pemalang, karena aku beberapa kali juga pernah tak bawa. Itu ketika udah memasuki kota, biasanya itu langsung tak tutup lagi. Jadi dipakainya yo cuma pas lagi kayak gini aja knalpot fullnya. Karena ada juga satu momen, jadi ada bapak sama ibu terus dan dua anaknya ya yang masih kecil. Anaknya yang kecil yang paling pertama itu di depan. Ini aku tahu ini orang jauh karena pelatnya itu aku ke Pemalang, terus pelatnya itu bukan pelat Pemalang. Aku ngerti, mungkin dia itu mau ke rumah Mbak atau sopo gitu. Terus yang paling kecil itu ditaruh di belakang dan lagi tidur. Posisiku itu dari belakang nggak tahu yo, tak geber karena memang waktu itu yang habis hutan gitu loh. Kalau ada yang pernah lewat Pemalang itu pasti tahu. Tak geber, tak buka ngono. Terus tiba-tiba di depan terus ngelihat, wih ada anak kecil. Akhirnya tak matikan. Aku mikir gini, aku tahu anak kecil ikut tidur. Kenapa aku tahu? Aku paham kalau anak kecil lagi tidur karena dari posisinya ya. Terus di jalan kan pasti anak kecil bosen, jadinya pasti tidur. Aku mikir, saumpamane itu adalah aku, istriku, karena anak-anakku, terus aku ngeber motor nganggo knalpot sing koyo ngono, terus dhek kaget tangi, kepiye perasaane? Karena itu tak balikin lagi ke aku ya, balikin ke diriku sendiri. Pasti aku yakin kewesu. Pasti aku yakin dongani sing enggak. Yakin aku. Dari hal-hal kayak gitu terus aku mikir, ya udahlah toh. Iki knalpot yang full itu jarang tak pakai, jadi tak jual aja, toh aku juga butuh duit. Terus tak balikin lagi ke standarnya. Akhirnya tak balikin lagi ke standarnya. Dari hal-hal kayak gitu. Karena jujur mengganggu, kayak wong sholat durung ketika kamu pulang ke desa wayah maghrib lagi pada sholat, awakmu blong durung nek wengi-wengi akeh lho wong desa sing padha kaya ngono. Enggak duwe pikiran jam 1 malam nganggo knalpot brong. Ngene enggak umum bron. Wayah wong turu, ngesuk awan tes kerja. Ngesuk kudu tangi gasik. Wengi-wengi keganggu gara-gara awakmu.
Karena ada kata-kata gini, kebebasanmu juga dibatasi sama kebebasan orang lain lah. Nek bisa mikir kaya ngono, pasti dia ngerti ngono loh. Dan itu jujur ganggu banget. Ganggu banget. Awet dari esuk awan wis kesel, esuk kudu tangi kasih meneh, golek duit, nggo keluarga, wong ini ono bocah-bocah tolol. Jujur kadang aku kesel sendiri. Gara-gara nggak kenal pot, nggak ngerti wayah, nggak ngerti papan panggonan. Itulah kenapa aku setuju. Jujur sebenarnya kenal pot apapun ganggu nek usere itu nggak bisa menempatkan posisi dengan nggak iso ngerteni papan panggonan. Kayak contoh lah sederhana. Ini bukan mengenderalisir loh, tapi sederhananya gini. Kenal pot ini menurutmu bisik enggak? Tolol ora rating. Menurutku enggak. Selama enggak usah digeber-geber. Percaya ngono lo, ngerti nggak? Nek digeber-geber yo pasti berisik lah, ganggu karo sing liyane. Iku. Nah, itu bakal diomong ono RI King toh. Dan apa knalpot brong itu pabriknya perlu ditutup? Jawabannya nggak perlu. Ngapain? Karena aku juga setuju kok knalpot brong itu nggak ditindak selama penggunaannya di tempat yang benar. Contoh neng sirkuit sing jelas-jelas nggak balap, iso-iso ae nggak masalah. Jadi knalpot brong itu masalah apa enggak? Ya enggak. Sing dadi masalah ki nek orang ngerti nganggone neng ndi, orang ngerti carane nganggo sing bener kepiye. Balik lagi itu ke usernya. Makanya ketika lo kenapa nggak ditutup baik kene ngapain ditutup? Ono kejurnas, ono apa, ono dan lain-lain. Intinya ada tempat sing iso nggo knalpot brong. Dudu masalah knalpot masalah ki SDM nggak iso sing bener ngene nganggo knalpot, nggak ngerti nggon, iku masalahe. Gua kaya mau lah, ngerti toh? Motor kaya ngono, knalpote kaya ngono. Kaya iku. Makanya ini dari sudut pandangku ya. Apa knalpot brong iku perlu ditindak? Menurutku perlu. Yo yang sing konvo kayak gue kan nggak perlu lah, wis nggak zaman sing kaya ngono. Tapi kan setahun sepisan, bukan karena beberapa setahun sepisan atau 5 tahun sepisan atau jarang-jarang terus hal sing tolol itu bisa dibenarkan. Wis nggak apa-apa aku dihujat ngomong salah kayaknya nggak apa-apa. Ojo dadi kebiasaan sing salah ki dibenerne. Ojo dadi kebiasaan sing nggak pantas ki terus diwajarkan. Aiko wis ngerti salah ya dibeneri, dudu salah diwajarkan. Iku loh masalah ada kebiasaan dari kita wis ngerti iku salah jadi kebiasaan atau dijadikan alasan terus dijadikan sebuah kewajaran. Enggak kaya ngono. Sing jenenge salah ya tetap salah. Orang salah jadi bener ke orang nana. Nah iku. Jadi ini menurutku perlu ditindak, nggak ditindak selama penggunaannya nggak di tempat yang benar. Nek nang sirkuit neng nang apa ya udahlah, itu kan tempatnya kaya ngono toh, nggak masalah juga. Jadi apa pabriknya perlu ditutup? Jawabannya enggak, aku nggak setuju nek pabriknya ditutup, tapi aku setuju nek knalpot brong itu ditindak. Dan ini adalah video kedua yang tak buat, panjang banget, tapi semoga poinnya pada paham. Dan jadilah pengguna jalan yang bijak, jadilah pengguna jalan yang menghargai pengguna jalan lainnya. Oke, sekian dulu videonya karena aku udah mau fokus ngejar waktu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, matur nuwun. Jangan lupa kalau kalian suka video-video kayak gini, di subscribe ya, sebagai bentuk support. Matur nuwun, bye.